Perkenalkan, saya sendiri Nur Mariandeni dengan NIM 103. Saya Aulia Hoirunisa dengan NIM 109. Saya Habibah Nur Fadilah dengan NIM 098. Saya Taufik Akbar dengan NIM 101. Saya Lutfia Putri Oktaviana dengan NIM 107. Kami di sini melakukan praktikum mengenai pengaruh pencemaran air terhadap kelangsungan hidup makhluk hidup yang objek utamanya itu adalah ikan. Nah, teman-teman, di sini kami menggunakan 4 jenis air sebagai perbandingan. Yang pertama ada air biasa, yang kedua ada air minyak, yang ketiga ada air insektisida, dan yang terakhir air deterjen. Setelah semua media air siap, ikan mulai dimasukkan. Kelompok kami mengamati selama 15 menit. Dan di setiap 5 menitnya kami membuat laporan dari hasil pengamatan kami. Di dalam 5 menit pertama pengamatan kami, ikan di dalam air insektisida menunjukkan reaksi yang kurang baik, yaitu meloncat-loncat seakan-akan ingin keluar dari air. Hal ini disebabkan karena kondisi air yang kurang bagus. Kemudian, dalam menit ke-10, masing-masing ikan menunjukkan reaksi yang berbeda. Pada air biasa dan air minyak, ikan masih terlihat sehat. Sedangkan dalam air insektisida dan air deterjen, ikan sudah mulai terlihat lemas. Yang terakhir yaitu menit ke-15. Dari hasil akhir pengamatan kami menunjukkan bahwasannya ikan yang hidup dalam air insektisida dan air deterjen berakhir mati. Penyebabnya yaitu karena bercampurnya zat kimia yang berlebihan dalam air sehingga merusak kandungan oksigen untuk menunjang kehidupan ikan. Sedangkan mengapa ikan yang hidup di dalam air minyak tetap hidup? Hal itu dikarenakan meskipun minyak mencemari dan menghalangi oksigen masuk ke dalam air, akan tetapi di dalam air tetap terdapat oksigen yang terikat. Jadi, hal ini dapat membuat ikan bertahan hidup lebih lama dibandingkan ikan yang hidup di air insektisida dan air deterjen. Dan jika melakukan pengamatan dengan waktu yang lebih lama, hal itu bisa memungkinkan ikan yang hidup di air minyak juga ikut mati. Lalu, ikan yang hidup di air biasa tetap sehat dan hidup, dikarenakan air tempatnya hidup terjaga dan bersih, sehingga kandungan oksigen di dalamnya tetap sehat dan menunjangnya agar tetap hidup. Kesimpulan dari praktikum ini menunjukkan perbedaan signifikan antara ikan yang hidup di air tercemar dan tidak tercemar. Ikan yang berada di lingkungan yang bersih cenderung memiliki kesehatan yang lebih baik, dengan pertumbuhan optimal dan tingkat kematian yang rendah. Sebaliknya, ikan yang hidup di air tercemar menunjukkan dampak negatif akibat peningkatan kadar zat berbahaya, seperti logam berat dan bahan kimia, yang dapat mempengaruhi metabolisme serta perilaku mereka. Praktikum ini juga menekankan pentingnya menjaga kualitas air, karena kondisi ikan dapat berfungsi sebagai indikator kesehatan ekosistem. Dengan demikian, upaya perlindungan lingkungan sangat diperlukan untuk memastikan keberlangsungan hidup spesies ikan dan kesehatan ekosistem secara keseluruhan. Sekian praktikum dari kami, berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.